Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 11 Januari tahun 2026 adalah Pesta Pembaptisan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Lihat, inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Penduduk sekalian pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku, Tuhanmu, telah memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi cahaya untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai 38. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret.
bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah makna pembaptisan Tuhan bagi kita. Pada hari ini umat beriman Kristiani di seluruh dunia merayakan hari Minggu Pesta Pembaptisan Tuhan. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini menerangkan dua hal kunci berkaitan dengan pesta ini, yakni kisah dan peristiwa pembaptisan Tuhan itu sendiri dan juga makna dari pesta ini bagi kita. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya secara tidak langsung juga menerangkan makna dan konteks dari pembaptisan itu. Konteks dan latar belakang dari peristiwa pembaptisan adalah seluruh rangkaian dan rencana Allah sendiri untuk menyelamatkan umat-Nya. Pembaptisan itu adalah bagian utuh dari tindakan Allah untuk membentuk jemaat-Nya dan menyelamatkan mereka. Tindakan-tindakan itu secara metaforis dan terlihat berturut-turut dalam istilah-istilah seperti memegang, memilih, mencurahi dengan Roh-Nya sendiri, menunjukkan perkenanannya. Tindakan-tindakan ini adalah rangkaian campur tangan Allah untuk memanggil pilihan-Nya untuk selamat, membangun perjanjian dengan mereka, memberikan terang, menyembuhkan, membebaskan mereka dari hukuman. Tradisi pembaptisan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proyek suci Allah ini. Saudara terkasih,
Maksud Allah yang diwartakan oleh Yesaya sejak perjanjian lama ini di kemudian hari diwujud nyatakan dalam diri Yesus Kristus Putranya melalui peristiwa simbolis pembaptisannya di Sungai Yordan. Dalam Injil, Yesus sendiri menyatakan hal itu. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Selain itu, Injil memperjelas seluruh rencana dan tindakan penyelamatan tersebut dengan memusatkan perhatiannya pada pembaptisan dan kedudukan Yesus Kristus. Bahwa tindakan penyelamatan oleh Allah itu dimulai melalui pemakluman tentang siapakah Yesus itu oleh Bapanya sendiri. Setelah pembaptisan, Bapanya mengumumkan siapa Yesus Kristus Putranya. Kehadiran Yesus Kristus adalah permulaan tindakan penyelamatan itu sendiri. Sesudah ia dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Pembaptisan lalu menjadi momen Allah mengurapi anaknya dan memaklumkan kepada seluruh dunia sejarah tentang Yesus Kristus sebagai anak kesayangannya. Dengan demikian, menerima sakramen pembaptisan lalu juga menjadi momen pengurapan, pemakluman, dan pengangkatan kita oleh Allah menjadi anak-anak yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, bacaan dari Kisah Para Rasul menjelaskan lebih lanjut bahwa pembaptisan itu tidak hanya sebagai permulaan pemakluman siapakah Yesus Kristus itu sendiri. Dalam khotbahnya, Santo Petrus menjelaskan dua hal, bahwa setelah peristiwa pembaptisan itu, dimulailah penampakan seluruh identitas Yesus Kristus secara lebih lengkap sampai pada kematian dan kebangkitannya. Dalam khotbah Rasul Petrus di depan halayak ramai, ia menyadarkan mereka bahwa dalam diri Yesus Kristus itu Allah mewujud nyatakan semua yang Dia sendiri nubuatkan. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Pembaptisan adalah kesaksian dan permulaan dari misi Yesus dalam mewujudkan tindakan Bapanya menyelamatkan dunia. Selain itu, Kisah Para Rasul juga menceritakan bahwa pembaptisan juga kemudian dijadikan sebagai bagian utuh dari pewartaan para rasul tentang Yesus Kristus. Setelah mendengarkan pewartaan para rasul, semua yang percaya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan berarti pertama mensyukuri keterpilihan kita sebagai anak-anak Allah
melalui rahmat dan materai sakramen pembaptisan. Sakramen itu membuat kita digabungkan dalam keluarga Allah untuk diselamatkan. Kita disucikan, dibersihkan, diurapi, dicurahi Roh Kudus, dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kedua, melalui perayaan dan pesta iman ini, kita merenungkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Kristiani. Dengan pembaptisan, kita mengambil bagian dalam tugas menyelamatkan dunia, menghantarkan setiap orang kembali kepada Kristus. Belajar dari Yesus Kristus dan para rasul, dengan rahmat pembaptisan, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyucikan dan memperbaharui dunia. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.